Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Miss Bella di channel Miss Bella Stories. Kali ini aku mau berbagi kisah. Satu kisah mistis yang pernah dialami oleh seseorang ketika dia sedang berada di bangku SMA di salah satu sekolah menengah atas yang ada di daerah Bandung, di mana dia bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Dan sebelum aku lanjut ke ceritanya, bagi rekan-rekan yang pernah mengalami hal serupa, ketemu dengan orang yang ternyata orang itu sudah meninggal, bisa tuliskan kisah kalian di kolom komentar aku. Makasih. Lanjut ke ceritanya. Kisah ini terjadi pada seorang siswa yang bernama Sani. Jadi Sani ini dengan teman-temannya kan ngajakin teman-temannya kumpul di rumah dia buat makan-makan. Semua teman-temannya udah pada dateng. Mereka di situ ngobrol, ketawa ketiwi. Di antara semua teman-temannya itu hanya tinggal satu orang saja yang belum datang. Nah, Yuni ini orangnya terkenal sangat cerewet, yang bisa menghidupkan suasana. Tapi kok saat itu dia belum datang ya? Kan mungkin lagi di jalan, pikir mereka. Tapi udah janjian pun katanya oke, mau datang hari itu ke rumahnya Sani. Nah, setelah itu lagi ngobrol-ngobrol seru. Gak lama kemudian adalah ketukan pintu rumah Sani. Pas datang ke situ, Sani ngebuka pintunya, ternyata itu adalah Yuni. Ketika Yuni datang, kok agak berbeda. Yuni ini yang biasanya ceria, dia terlihat agak lain gitu, agak beda. Tapi ya udahlah, tidak dijadikan permasalahan. Diajaklah Yuni itu gabung dengan teman-temannya di kamar. Nah pas di kamar, mereka itu kan kayak biasa, ngobrol, bercandaan yang ketawa-ketawa segala macam. Tapi ada momen dimana Yuni ini kok manja banget, pengen semuanya meluk dia. Semuanya itu tiduran lah di kasur. Ketika tiduran di kasur, nah Yuni ini tepat berada di tengah-tengah mereka. Yuni bilang, guys, peluk aku dong, aku pengen dipeluk sama kalian semua. Mereka semua memeluk erat Yuni. Di situ ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, bercanda. Tapi anehnya, mereka bilang gini, Yun, kok badan kamu dingin ya? Aku dari luar. Udah gitu dibawa lagi ngobrol, cekakak-cekikik lagi, ketawa-ketawa lagi, sampai akhirnya ada telepon. Teleponnya berdering, cepet-cepet lari ke ruang tamu buat ngangkat telepon itu. Mereka diem aja. Yang lain di kamar masih pada ngobrol. Tiba-tiba lah terdengar suara teriakan, suara jeritan dari Sani ini. Nangis kenceng-kencengnya dan menjerit. Kaget dong mereka. Semuanya lari, tapi cuman satu yang enggak lari. Pas dilihat, loh, kok si Yuni ini diem aja sama teman-temannya. Yun, ayo lihat itu, Sani kenapa? Yuk, lihat yuk. Dia bilang gini, kalian aja deh, aku pengen istirahat. Nah, karena mungkin mereka tuh ngerasa, oh mungkin Yuni capek nih habis dari luar. Nah, dibiarkanlah Yuni tetap di kamar dan mereka cepat-cepat lari. Nemuin Sani ke ruang tamu, dia lihat si gagang telepon itu jatuh ke bawah dan Saninya lagi nangis. Diangkatlah telepon itu sama salah satu dari temannya. Nah, pas yang berbicara di lawan sana itu keluarganya Yuni. Ada apa? Terus dari sana bilang, bisa nggak kalian datang ke sini? Yuni meninggal. Kaget dong mereka. Jangan bercanda dong teh. Yuni ada di sini, tadi lagi ngobrol sama kita. Yuni meninggal beberapa jam yang lalu karena kecelakaan dan meninggal di tempat. Dia mau berangkat entahlah kemana. Teglah hati mereka, apa jangan-jangan Yuni berangkat kecelakaannya tuh pas mau kesini. Tapi mereka tetap gak percaya karena Yuni jelas-jelas lagi ada sama mereka di kamar lagi nunggu.
Langsunglah mereka nutup si telepon itu dan lari semuanya ke kamar buat mastiin bahwa Yuni memang lagi ada di sana. Nah, setelah lari ke kamar, pas dibuka lah itu kamar, mereka nggak ngeliat siapapun ada di kamar itu. Kaget lah mereka, tapi mereka masih berpikir, nggak mungkin, aku yakin kok. Dan yang yakin itu bukan cuma satu orang, semuanya tadi ngobrol bareng, meluk Yuni, walaupun Yuni itu pas dipeluk kok dingin banget. Nah, karena mereka itu tidak percaya, mereka ingin membuktikan, datanglah semuanya ke rumahnya Yuni. Nggak jadi tuh, batal tuh acara makan-makannya. Semuanya cepet-cepet ke rumah Yuni. Sampai di sana mereka sangat shock ngelihat jenazah, ngelihat jasad Yuni sudah tidak berdaya akibat kecelakaan itu. Mereka nangis sejadi-jadinya, histeris mereka di situ. Tapi dibalik rasa sedih mereka juga kayak, jadi yang tadi itu siapa? Yang datang ke rumah San itu siapa? Yang mereka peluk itu siapa? Ada perasaan takut dalam diri mereka, perasaan sedih, tapi juga ada sedikit ngerasa mungkin Yuni itu pengen pamitan dulu sama mereka sebelum benar-benar yang pergi, ninggalin mereka semua. Di situ mereka mulai mencoba untuk mengikhlaskan Yuni temannya, dan mereka mengikuti prosesi pemakaman itu sampai akhir, sampai selesai mengantarkan Yuni, almarhumah Yuni, ke tempat peristirahatan yang terakhir. Sampai jumpa lagi di Miss Bella Stories Mystery. Bagi yang belum subscribe dulu ya. Makasih, bye-bye.